Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Nah, ini konotasinya. Silahkan ambil nafas dulu, silahkan minum yang ada minumnya. Konotasi itu makna yang berhubungan. Kalau tadi kan makna denotasinya, makna aslinya. Nah, ini semacam kesannya orang tentang budaya populer ini. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Yang sifatnya positif, popular culture itu yang pertama dia sangat diapresiasi, sangat disukai. Budaya yang sangat disukai. Yang kedua inovatif, selalu ada karya-karya baru. Yang ketiga worthy, worthy itu berharga. Yang keempat menunjukkan tuntutan dan nilai-nilai hari ini. Nah, ini nilai yang positif. Jadi kesan yang positif dari pop culture. Diapresiasi, inovatif, berharga, bernilai. Tapi ada juga yang negatif. Yang negatif itu yang pertama apa? Forced consumption. Konsumsi yang kayak kita ini dikejar-kejar, dipaksa. Jadi kalau kita ndak itu kayak tadi loh, kita ketinggalan zaman ini. Wah, kalau sepatunya ndak merek itu kita out of date. Oh, kalau cara ngomongnya, kalau merek tasnya, kalau apanya ndak begitu, kita ketinggalan. Jadi kita dipaksa harus mengikuti. Itu namanya forced consumption. Kita dipaksa harus mengkonsumsi itu. Kalau tidak kita ketinggalan zaman. Rame-ramenya kasus itu kok kita tidak ngerti, ayo kita dianggap ketinggalan zaman, maka kita harus mengkonsumsi. Yang kedua ya tadi, kesan negatif selanjutnya adalah low culture. Low culture itu budaya kelas rendah. Jadi pop culture itu dianggap ini budaya yang nyari seneng-seneng saja, budaya yang tidak dalam, budaya yang tidak reflektif kalau bahasa filsafatnya mungkin ngono. Nah, itu yang kedua, kesan negatifnya. Yang ketiga, komersial culture, budaya komersial. Itu untuk cari uang saja. Kalau kalian tadi ya cari AdSense saja itu. Tujuannya untuk nyari cuan. Nah, itu komersial culture. Dan yang keempat, for the commoner. Itu orang-orang biasa, itu orang kelas rendah, bukan kita yang elit. Nah, jadi itu untuk orang-orang yang beda dengan kita. Kita ini kan kelas tinggi, mereka kelas rendah, for the commoner. Jadi ini konotasinya. Kalau teman-teman ingin menganalisis, ya terserah mau mengambil konotasi yang mana. Apakah pop culture ini positif karena menggambarkan situasi hari ini atau negatif, menggambarkan budaya yang low culture dan sekedar mencari untung, konsumtif saja. Baik, ini konotasinya. Sekarang kita lanjut ciri-cirinya. Oke ya, cirinya pop culture yang pertama tentu saja tren. Tren itu ya berarti di mana-mana sudah. Dan itu apa saja? Apakah tren itu barang, benda, gaya, termasuk pengajian, termasuk ustadz siapa dan lain sebagainya, itu bisa tren. Yang kedua, keseragaman. Biasanya kalau itu tren terus ditiru di mana-mana.
akhirnya seragam di mana-mana. Jadi itu ciri dari pop culture yang kedua. Jadi setelah tren diikuti di mana-mana, keseragaman bentuk. Misalnya model baju apa tren. Itu jangan kaget kalau setelah itu di mana-mana ada. Model kopiah apa, itu besok sebentar lagi di mana-mana ada. Lagu apa yang sedang populer, itu mungkin nyetel apa saja itu denger lagu itu. Itu namanya keseragaman bentuk. Kayak di TikTok itu loh, kalau pas lagi ngetren pakai postingan ini, nanti yang lain juga niru mirip-mirip kayak gitu. Jadi ciri kedua. Ciri ketiga, adaptabilitas. Adaptabilitas itu mampu beradaptasi. Ternyata dari misalnya ya ngaji yang 2 jam ini, yang disukai hanya yang bagian ini saja. Ya sudah, nanti kita adaptasi saja, kita posting yang bagian ini saja. Itu namanya adaptabilitas. Dari lagu yang panjang ini menarik cuma refnya bagian ini saja. Kita ubah saja sesuai, kita potong segini terus ditambahi video yang seperti apa. Nah, ini namanya adaptabilitas. Jadi mampu beradaptasi, mengikuti situasi. Kadang-kadang ya orientasinya biar untung saja. Kemudian yang keempat, durabilitas. Durabilitas itu semuanya ada durasinya. Budaya populer itu makanya disebut pop culture. Kadang-kadang pop itu diterjemahkan seperti busanya sabun. Busanya sabun itu kan pop, kayak apa ya? Kayak mainannya anak kecil itu loh, yang apa namanya ya? Yang kalau ditiup, sabun yang ditiup keluar buletan-buletan itu. Nah, itu kan nanti bulet ini pada saatnya akan pecah. Itu yang kalau bahasa Inggris kadang juga disebut pop. Makanya istilahnya pop culture. Nah, cirinya apa? Durasi. Tidak akan terus-terusan. Beda dengan high culture, budaya adiluhung tadi memang dipertahankan. Sejak zaman nenek moyang dulu ini jangan dihilangkan ya. Itu high culture. Tapi yang pop culture ini ya sekarang apa, besok apa. Tidak ada yang abadi, ada durasinya. Jadi di level tren, di level budaya populer itu tidak ada yang terus-terusan. Boleh dicek acara TV yang mana, sedahsyat apapun acara TV pada saatnya dia tenggelam. Film juga begitu, musik juga begitu. Seenak-enaknya musik, kalian dengerin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sekian kali mesti bosen. Tidak mungkin terus-terusan senang. Itu durabilitas namanya. Sehingga yang sekarang populer besok bisa tidak populer, bisa dilupakan orang. Itu cirinya pop culture. Jadi kalian yang bergerak di bidang pop culture itu harus sadar ini. Jadi jangan terjebak dengan popularitas, jangan terjebak dengan dunia budaya populer ini, karena dia ada durasinya. Tidak terus-terusan begitu. Yang terakhir tentu saja profitabilitas, nyari untung. Jadi unsur ekonomi, mencari enak, mencari senang. Jadi ciri-cirinya budaya populer berarti tadi ya yo tren, yo seragam, adaptif, durable, dan profit. Jadi 6 ciri yang menunjukkan satu budaya ini populer atau tidak. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.